Chelsea bergerak cepat dengan mengajukan tawaran resmi kepada AC Milan demi mendatangkan Mike Maignan. Nama kiper timnas Prancis itu memang sudah lama dikaitkan dengan The Blues. Kontrak Maignan bersama Milan masih berlaku, namun belum ada kejelasan soal perpanjangan masa kerjanya di San Siro. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Chelsea untuk mencoba mengamankan jasanya lebih awal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Maignan merupakan target utama Chelsea untuk mengisi posisi penjaga gawang. Eksklusif, Chelsea mendekati AC Milan untuk merekrut Mike Maignan sebagai penjaga gawang baru. Jadon Sancho dipastikan akan meninggalkan Chelsea pada musim panas ini, namun kepulangannya ke Manchester United juga tidak akan berlangsung lama. Klub lamanya itu sudah bersiap untuk melepasnya kembali pada bursa transfer musim panas 2025. Kedua pihak dikabarkan tak mencapai titik temu dalam negosiasi soal harga. Kini, Chelsea akan membayar klausul penalti sebesar 5 juta pounds dan Sancho kembali ke Manchester United. Sementara itu, di Manchester United, Jadon Sancho telah ditunggu kabar buruk lainnya. Setan Merah telah mengkonfirmasi bahwa Jadon Sancho masuk dalam daftar pemain yang tersedia untuk dijual. Gelandang muda Manchester City, James McAtee, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim panas. James McAtee kini menghadapi masa depan yang tak menentu di Etihad Stadium. Meskipun tampil menjanjikan musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu tak dimasukkan dalam skuad The Citizens untuk Piala Dunia antar klub. Seperti dilansir Daily Mail, keputusan tersebut memicu spekulasi soal kemungkinan kepergiannya. Beberapa klub mulai memantau situasinya. Manchester United dilaporkan tertarik, meski transfer antar klub rival sekota ini sangat jarang terjadi. Mainz dan sejumlah klub Bundesliga juga menunjukkan ketertarikan, demikian pula klub promosi Premier League, Leeds United. Simone Inzaghi takkan melanjutkan kariernya sebagai pelatih Inter Milan musim depan, sebab Inzaghi akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Inzaghi memutuskan untuk pergi setelah mengadakan pertemuan dengan petinggi Inter di markas tim, Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025. Setelah meninggalkan Inter, Inzaghi disebut akan menerima pinangan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu memberikan kontrak 2 tahun untuk Inzaghi dengan gaji fantastis, 30 juta euro per musim, melewati rekor Pep Guardiola yang mendapat 20 juta euro. Inzaghi akan menuntaskan proses tanda tangan kontrak dengan Al Hilal secepatnya, agar bisa memimpin tim saat mengikuti Piala Dunia antar klub 2025 pertengahan bulan ini. Selesai sudah petualangan Kang In-Min ke leher bersama Liverpool. Kiper berusia 26 tahun itu resmi pindah ke Brentford. Adalah The Reds yang mengumumkannya secara resmi, Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025, malam WIB. Ke leher dilepas dengan banderol 18 juta pound atau sekitar 370 miliar rupiah, sudah termasuk bonus. Ke leher dikontrak 5 tahun oleh Brentford dengan opsi perpanjangan setahun. Ke leher akan jadi kiper nomor 1 Brentford menggantikan Mark Flecken yang dilepas ke Bayer Leverkusen. Manajemen Real Madrid dikabarkan telah menerima informasi soal banderol yang diminta Stuttgart untuk melepas gelandang andalan mereka, Angelo Stiller. Laporan ini diungkap oleh Diario AS pada Senin waktu setempat, yang merinci perkembangan terbaru terkait minat Los Blancos terhadap pemain asal Jerman tersebut. Real Madrid tampaknya harus siap merogoh kocek cukup dalam bila ingin mendatangkan Stiller ke Santiago Bernabeu. Masih menurut sumber dari AS, pihak Stuttgart tidak akan membuka negosiasi jika tawaran yang masuk berada di bawah angka 50 juta euro. Borussia Dortmund semakin dekat mengamankan jasa Jobe Bellingham dari Sunderland. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan telah memberikan komitmen secara lisan kepada raksasa Bundesliga untuk bergabung di musim panas ini. Menurut laporan BILD dan Sky Germany, Bellingham telah sepakat secara pribadi dengan Dortmund, dan pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung. Dortmund diyakini siap membayar biaya awal sebesar 25 juta euro, dengan tambahan bonus 5 juta euro, menjadikan total transfer berpotensi mencapai 30 juta euro. Sunderland juga akan membayar 15% dari hasil transfer ke klub lamanya, Birmingham City. Al Nassr tidak mau ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Al Nassr mau CR7 bertahan, janjikan beli pemain-pemain top lagi agar lebih kompetitif. Dilansir dari ESPN, Al Nassr buka pintu buat Cristiano Ronaldo untuk bertahan. Al Nassr berikan perpanjangan kontrak berdurasi semusim, dengan opsi tambahan semusim lagi. Al Nassr pun akan belanja jor-joran lagi demi lebih kompetitif dan bisa bersaing memperebutkan titel Liga Arab Saudi. Beberapa di antaranya adalah winger Luis Diaz dari Liverpool dan bek David Henko dari Feyenoord. Bradley Barcola menjadi incaran serius Arsenal dan Manchester City usai tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain, namun harga fantastis yang dipatok PSG bisa jadi batu sandungan dalam proses negosiasi. Penampilan sensasional Barcola musim ini bersama PSG tak luput dari perhatian klub-klub Premier League.
Seperti dilaporkan oleh Cut Offside, pemain berusia 22 tahun ini telah dipantau oleh pemandu bakat dari Arsenal, Manchester City, dan juga Tottenham Hotspur dalam beberapa bulan terakhir. Meski banyak peminat, PSG menegaskan tak berniat melepas sang pemain. Klub asal Paris itu disebut menghargai Barcola di kisaran euro 100-120 juta dan tengah berupaya memperpanjang kontraknya hingga 2030. Laporan dari Milannews.it menyebutkan bahwa Theo Hernandez kian condong menerima tawaran dari Al Hilal. Ia sadar tidak ada klub besar Eropa lain yang tertarik memboyongnya. Tawaran gaji 18 juta euro, sekitar 309 miliar rupiah per musim yang diajukan Al Hilal memang menggiurkan. Angka tersebut jauh di atas gaji yang saat ini dia terima di Milan. Selain itu, keinginan Milan yang sudah mempersilahkan Theo pergi membuat proses kepindahan ini kian mulus. Klub Italia itu memang tidak ingin lagi menanggung beban gaji yang tinggi. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, pemain yang masuk radar Liverpool untuk posisi itu adalah Milos Kerkez. Bek kiri asal Hungaria itu kemungkinan besar akan menjadi rekrutan kedua The Reds. Proses transfer Kerkez dikabarkan sudah mencapai tahap lanjutan. Pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan telah menyetujui syarat-syarat pribadi untuk bergabung dengan Liverpool. Bournemouth dikabarkan bersedia melepas Kerkez dengan harga sekitar 35 juta euro. Jika negosiasi berjalan lancar, pemain timnas Hungaria itu bisa segera melakukan tes medis di Merseyside. Emil Audero menyongsong peluang debutnya bersama timnas Indonesia. Ia kemungkinan akan menjadi starter saat Garuda menjamu China, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Kiper asal klub Como diprediksi menjadi pilihan utama di bawah Mister melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab Maarten Paes yang selama ini menjadi pilihan utama bakal absen karena akumulasi kartu kuning. Saya senang dan bangga bisa di sini. Saya cuma fokus pada pertandingan nanti. Hal yang sangat penting adalah tetap fokus apa yang bisa saya lakukan, ujar Emil. Pastinya akan ada rasa emosional setelahnya. Tapi yang pasti saya bangga, ucapnya. Man City tampak siap melepas Jack Grealish musim panas ini. Dan klub London Tottenham Hotspur kabarnya menjadi salah satu peminat serius untuk bisa mendapatkannya. Demi menggait Grealish, Tottenham Hotspur disebut Football Transfer sudah melakukan pendekatan dengan perwakilan pemain bersangkutan. Apalagi Grealish kabarnya juga berminat gabung Spurs. Sementara Manchester City, walaupun tidak secara aktif menjajakan Grealish ke klub-klub potensial, dikabarkan siap melepasnya di harga 38-43 juta pound. Menurut laporan Sky Sports, Inter melihat Haaland sebagai bagian penting dari proyek pembangunan tim mereka musim depan. Inter dikabarkan tidak hanya sekedar menunjukkan minat, tapi sudah mengambil tindakan nyata agar Haaland merapat ke San Siro pada musim depan. Pekan ini, perwakilan klub dikabarkan akan bertemu dengan manajemen MU untuk membahas transfer sang striker. MU disebut terbuka untuk melepas Haaland, namun dengan syarat harus mendapatkan tawaran yang memuaskan. Ini memberikan peluang bagi Inter untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut. Real Madrid optimistis bisa merekrut pemain muda berbakat Ajax yang masih berusia 16 tahun di bursa transfer musim panas ini, setelah klub raksasa Spanyol itu menjalin kontak dengan incaran mereka tersebut. Diungkapkan jurnalis Roda, Madrid sangat tertarik pada Abdallah Ouazzane, yang mereka anggap sebagai salah satu pemain muda dengan prospek paling cemerlang di Akademi Muda Ajax. Pemain itu masih berusia 16 tahun, dan sebagai gelandang serang ia sudah tampil 15 kali untuk tim U17 klub sepak bola asal Belanda tersebut. Ouazzane juga telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist. Legenda Manchester United Paul Scholes menaruh harapan tinggi ke klub soal striker. Ia bahkan berangan-angan Victor Osimhen dan Victor Gyökeres datang. Scholes memberikan pembelaan dengan menyebut Haaland masih terlalu hijau untuk memimpin lini serang MU. MU butuh striker yang lebih andal dan berpengalaman, sebut saja seperti Victor Osimhen atau Victor Gyökeres, buat menanggung tekanan besarnya. Dua nama itu jadi impian besar Scholes di tengah situasi finansial yang sulit di MU. Mereka absen dari Liga Champions dan terbelit aturan finansial Premier League. Luis Diaz bisa jadi tidak melanjutkan kariernya di Liverpool musim depan, sebab Al Nassr mendekati dan siap membayar mahal untuk transfer Diaz. Setelah Barcelona, ada Al Nassr yang tertarik untuk memboyong Diaz. Dikutip Talksport, manajemen Al Nassr siap menghubungi Liverpool untuk membuka pembicaraan soal transfer Diaz. Al Nassr siap menggelontorkan dana 71 juta pound atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk Liverpool agar mau melepas Diaz. Dengan usia Diaz yang menginjak 28 tahun, uang sebesar itu tentu sulit ditolak. Al Nassr tidak akan buru-buru menuntaskan transfer ini mengingat mereka tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub.
Al Nassr mau memaksimalkan waktu yang ada untuk meluluhkan Liverpool dan Diaz. AC Milan tengah bersiap untuk mendatangkan gelandang veteran Luka Modric. Pemain asal Kroasia itu dikabarkan akan segera menandatangani kontrak dengan Rossoneri. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Luka Modric telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Milan. Klub berharap kesepakatan final bisa terjadi pada Rabu, tanggal 4 Juni mendatang. Direktur olahraga Milan, Iglitare, menjadi sosok penting yang menyampaikan tawaran tersebut kepada Modric. Sementara itu, pelatih anyar Massimiliano Allegri juga sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan maestro lapangan tengah tersebut. Media Sky Germany mengklaim Wirtz tidak hanya mau bermain untuk Liverpool, tapi juga mengenakan nomor punggung 10 di sana. Nomor tersebut memang dia kenakan bersama Bayer Leverkusen. Masalahnya, nomor punggung 10 Liverpool sudah dikenakan Alexis Mac Allister. Gelandang Argentina itu jadi sosok sentral di balik pencapaian Liverpool jadi kampiun Premier League. Wirtz angkat bicara soal rumor nomor punggung 10. Dia menolak apa yang diberitakan Sky Germany dalam unggahan di media sosial. "Siapa bilang saya mau nomor 10? Saya menghormati pemain. Jangan percaya apa yang telah dituliskan," kata Wirtz dalam unggahan di Instastory, Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025, dini hari WIB. Crystal Palace terancam batal tampil di Liga Eropa meski sudah berhasil memenangkan Piala FA. Kok bisa? Tiket ke Liga Eropa didapat Palace dari jalur Piala FA. The Eagles berhasil jadi kampiun usai mengalahkan Manchester City 1-0 pada babak final, serta berhak atas tiket ke Liga malam Jumat. Asa Crystal Palace tampil di Liga Eropa mendapat ancaman. Menukil Bild, pasukan Oliver Glasner terancam batal main di Eropa karena status pemilik klub, John Textor. Textor, yang memegang 43% saham Crystal Palace sejak 2021, merupakan pemilik mayoritas Olympique Lyon. Klub Prancis itu juga lolos ke Liga Eropa musim depan. Ada kabar terbaru soal masa depan Thomas Partey. Gelandang Arsenal ini dikabarkan siap hengkang dan bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, pelatih Barcelona, Hansi Flick, sangat tertarik memboyong Partey. Partey juga punya pengalaman bermain di La Liga bersama Atletico Madrid beberapa tahun lalu. Flick yakin sang gelandang bisa langsung memberikan dampak positif bagi timnya. Lebih lanjut, laporan itu menyebut bahwa Partey awalnya berniat memperpanjang kontraknya di Arsenal. Namun, di menit-menit terakhir, dia justru berubah pikiran. Pasalnya, Flick sendiri yang meneleponnya. Pelatih asal Jerman itu berusaha meyakinkan Partey untuk hijrah ke Camp Nou. Percakapan itu rupanya sukses mengubah keputusan Partey. Dia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak di Arsenal dan lebih memilih bergabung dengan Barcelona. Simone Inzaghi resmi meninggalkan Inter Milan. Inter kabarnya sudah punya dua kandidat utama penggantinya, Cesc Fabregas dan Roberto De Zerbi. Fabregas menuai banyak pujian musim ini sejak menjadi pelatih penuh Como, membawa mereka finish ke-10 di Serie A. Ia sempat dikaitkan dengan lowongan di AS Roma, tapi kemudian klub ibu kota itu lebih condong ke Gian Piero Gasperini. Kandidat pelatih baru Inter lainnya adalah De Zerbi, yang kini menangani klub Prancis Marseille. De Zerbi sudah mulai lebih dikenal namanya ketika menangani Brighton dan Hove Albion dan pendekatan taktiknya banyak diapresiasi. Napoli dikabarkan sedang mencari pengganti Hicha Kvaratskhelia yang pindah ke PSG. Mereka mengincar pemain sayap PSG, Lee Kang-in, yang bisa jadi opsi transfer menarik yang melibatkan kedua klub. Harga yang dibanderol untuk Lee sekitar 40 juta euro. Namun, hubungan baik antara kedua klub bisa memungkinkan kesepakatan dengan harga lebih murah atau pinjaman dengan opsi beli. Bagi Napoli, Lee bisa menjadi pengganti sempurna untuk Kvaratskhelia. Pemain muda ini memiliki kreativitas dan skill yang dibutuhkan untuk menghidupkan lini serang Partenope. Fabrizio Romano mengkonfirmasi langsung mengenai masa depan Tijani Reijnders. Pemain andalan timnas Belanda itu disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Dalam update terbaru Fabrizio di Instagram pribadinya, pukul 14.40 WIB, dia bahkan menulis caption "Here we go". Menurutnya Manchester City setuju merekrut Tijani dari AC Milan. Paket senilai sekitar 70 juta euro dengan tambahan sudah tersedia. Karena kedua belah pihak sudah lebih dulu deal kesepakatan lisan, yakni kesepakatan sudah tercapai pada hari Senin kemarin. Selain itu kesepakatan jangka panjang juga disetujui dengan Tijani Reijnders beberapa hari lalu. Tijani siap untuk menyelesaikan langkah formal dalam beberapa hari ke depan.